Hai Sobi, selamat datang kembali di podcast Indibis with Ria Udaratan. Ciptakan peluang, wujudkan harapan. Nah, sekarang kita udah di episode ke-6. Ternyata udah lama juga ya dimulai podcast Indibis kita ini ya. Nah, sekarang kita kedatangan 2 orang tamu dari rumah BUMN. Ada Mas Dian dan Mas Khairi. Nah, ini enaknya dipanggil apa dulu ya Mas ya? Bapak, Mas, Abang, atau apa nih? Karena saya dengar Mas Dian ini kan CEO muda ya, CEO muda. Berarti apakah ada CEO tua? Apakah hanya CEO saja gitu? Enaknya apa nih Mas? Mas aja. Ya? Oke, Mas aja. Kalau Mas Khairi juga sama. Siap. Bukan Bang ya? Bang atau Mas boleh, Mas boleh. Oh iya. Oke. Nah, mungkin nih teman-teman pada bingung nih. Rumah BUMN. Iya. Ini rumah-rumahnya karyawan BUMN atau apa nih maksudnya? BUMN kok punya rumah ya? Boleh dibantu jelasin nggak nih Mas buat teman-teman yang bakal jadi penonton kita nih? Oh ya. Apa sih itu rumah BUMN? Mungkin Mas Dian atau Mas Siapa Heri dulu? boleh? Mas Heri? Silakan. Oh saya dulu. Oke. Jadi tahun 2017 Kementerian BUMN itu menggalakkan yang namanya Rumah Kreatif BUMN. Oke. Dengan menunjuk para BUMN seperti Pertamina, Bank Mandiri, Telkom, BRI, BNI dan seterusnya. Itu setiap kota yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN membuat yang namanya Rumah Kreatif BUMN. Rumah Kreatif BUMN itu apa sih dulunya? Dulunya itu hanya untuk tempat wadah buat para pelaku UMKM untuk mengembangkan kapabilitasnya supaya mereka naik kelas. Itu rumah kreatif BUMN. Seringnya waktu ganti menteri yang sekarang menjadi Pak Erick Thohir, kemudian berubah nama menjadi Rumah BUMN. Kenapa? Dulu RKB, Rumah Kreatif BUMN itu membawa instansinya. Contohnya Rumah Kreatif BUMN Pertamina, Rumah Kreatif BUMN Telkom dan seterusnya ya. Nah sekarang nggak boleh karena kita menjadi hubnya TJSL-nya BUMN, maka membawanya namanya daerah. Jadi berubah menjadi Rumah BUMN Pekanbaru, Rumah BUMN Jakarta, Rumah BUMN Denpasar dan seterusnya. Berarti Gitu. provinsi, kalau Mas kan tadi kalau nggak salah CEO muda Rumah BUMN Riau. Kalau Mas Khairi sendiri fasilitator Rumah BUMN Pekanbaru. Ya. Jadi apakah ada tingkatan yang lebih tinggi nih? Ya? Apa Pekanbaru punya CEO juga atau enggak ada? Nggak ada. Jadi gini, CEO Rumah BUMN itu penugasan karyawan BUMN yang D-4 BOD ya kan, BOD -4 minimal level manager yang usianya di bawah 35 tahun dan itu ditugaskan oleh Kementerian BUMN sebagai CEO muda Rumah BUMN provinsi. Contohnya di Riau ini ada 4 rumah BUMN, yaitu Rumah BUMN Pekanbaru, Rumah BUMN Dumai, Rumah BUMN Meranti, dan Rumah BUMN Kampar. Yang kebetulan yang Pekanbaru, Dumai, Meranti itu pengelolanya dibiayai oleh Pertamina, sedangkan yang Kampar oleh Bank Mandiri. Gitu. Jadi pembiayaannya beda-beda ya? Saya kira tuh cuma doang gitu atau apa gitu. Kalau kita kan nggak ada nih ya, berarti yang dibiayai oleh Telkom. Seharusnya gitu. Harusnya ada ya. Harusnya gitu. ada ya. Harusnya Pertamina kan cuma membiayai ininya aja, operasionalnya aja. Tiga ya yang dibiayai Pertamina ya. Iya, biaya listrik doang, biaya gaji kita gitu kan. Tapi kan program harapannya seluruh BUMN ikut berkontribusi gitu di Rumah BUMN. Berarti satu rumah BUMN misalkan di Pekanbaru itu bisa dibiayai oleh tidak hanya Pertamina tapi yang lain juga. Lain juga. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti Harusnya itu.
teman-teman BUMN lain juga ikut nih Iya, untuk gitu. pembiayaannya. Betul, Karena betul, kita harus betul. memajukan UMKM kita. Betul. Jadi BUMN yang ada UMKM-nya, ayo ke rumah BUMN. Ayo join. Join. Nah, itu kegiatannya apa aja Mas di rumah BUMN biasanya? Kita ada 5 pilar ya di rumah BUMN. Yang pertama itu pengembangan UMKM dari level tradisional, go modern hingga sampai ke go global. Di Tiga. dalam enggak, ada berarti tadi 4. ya? Oh iya 4. Modern, terus Go go digital, go online, sama go go global. global. Oke. Gitu. Kemudian program yang kedua adalah bukan Millennial milenial Base dulu, milenial base camp. Millennial. Millennial base Kita camp. di sini nyebutnya Gen Y. Gen Y. Oh ya, Biasanya Gen Y ya Iya, nyebutnya kalau Gen Y. kita tuh. Millennial base camp. Jadi rumah BUMN sebagai tempat para mahasiswa untuk membangun sebagai entrepreneur muda atau membangun para milenial yang lulusan SMA maupun lulusan mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur menuju business builder. Kita menyediakan fasilitas di rumah BUMN supaya mereka tuh menjadi business builder. Jadi itu kayak latihannya mereka nih sebelum nanti terjun. Bisa Atau latihan, gimana tuh? bisa tempat mereka membentuk program kegiatan yang nantinya akan dijual, contohnya startup kan. Oh ya. Ya, startup kan anak-anak muda nih. Mereka pasti butuh tempat kantor kerja gitu kan. Wifi juga buat pengembangan startupnya. Nah, rumah BUMN bisa memfasilitasi itu. Gratis loh, nggak bayar. Gratis. Nggak Gratis. bayar. Silahkan join. Silakan join. Yang ketiga itu adalah coworking space. Nah, coworking space ini tadi seperti teman-teman startup mau bikin usaha berkantor di kita juga silakan, atau para BUMN yang ingin mengadakan baik itu pelatihan UMKM, kegiatan sosial, itu silakan menggunakan fasilitas rumah BUMN. Gratis kan? Nah, kalau yang jelas lebih murah dari kelurahan. Oke. Lebih murah dari kelurahan. 200.000 rupiah untuk kapasitas 30 orang sampai 40 orang. Silakan join. Promosi dong. Promosi. Sekalian. Tapi untuk komunitas gratis. Oh, kalau dia bawa komunitas Gratis. Kalau misalkan Telkom mau Bayar. Oke. 200.000 gitu kan. Itu kan buat kebersihan. Enggak berapa lah ya 200.000 kalau buat Telkom. Iya lah. Enggak seberapa. Nah, tadi kalau Mas CEO BUMN, CEO muda rumah BUMN. Nggak ada CEO tua kan ya? Cuma ada CEO muda. Iya. Berarti Mas masih muda. Alhamdulillah. Masih muda. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak ya nanya umurnya Mas berapa? Usia tahun ini ya. Genap 35. Oh, tapi pasti menjabatnya sebelum 35 kemarin iya, gitu. 35. Alhamdulillah masih bisa menjabat. Karena batasnya tadi 35 tahun. Maksimal. Nah, ini juga tadi kemarin-kemarin saya ada lihat di Instagram Kementerian BUMN. Kalau ada open recruitment untuk CEO dan CFO rumah BUMN. Nah, itu yang kayak Mas itu ya, yang Mas ikuti untuk menjadi CEO ini. Betul. Ada open recruitment-nya. Iya kan ya? Betul. Jadi yang kemarin itu sebelumnya belum ada rekrutmen. Diambil dari talent terbaiknya BUMN yang usia muda dan levelnya manajer. Kan itu jarang banget ya di BUMN level manajer usia muda lagi gitu kan. Berarti lancar banget tuh karirnya. Kan jarang ada. Nah, terus diambil lagi talent terbaiknya. Di antara misal Pertamina yang terbaik itulah yang diambil gitu kan. Berarti Mas talent terbaik di Pertamina. Saya nggak tahu, saya cuma pengganti kekosongan saja. Waktu itu kemudian diseleksi lagi di Wika Satrian, digodok lagi, nanti diambil yang terbaiknya lagi, diskuiskan lagi. Nah,
sekarang ini seharusnya kan satu provinsi ada CEO, ada Mm-mm. CFO. Nah, kebetulan CFO-nya masih vakan nih. Kemarin gak lulus gitu kan. Gak lulusnya karena memang lebih mengundurkan diri lah, ada faktor internal gitu kan. Dan ada beberapa tempat kayak di Sumber itu malah CEO-nya nggak ada. Lo bisa gitu ya? Iya gitu lah, aneh-aneh. Malah CFO doang yang ada di sana Ya, gitu ya. makanya seleksinya cukup lumayan ya Ketat ya. sama FHCI. Terus akhirnya dibikin tahap kedua yang disampaikan Kementerian BUMN itu untuk mengabdi kita-kita yang masih vakan-vakan Oh, begitu. gitu. Berarti targetnya adalah mengisi kekosongan-kekosongan sekarang ini ya. Berarti Betul. masih banyak yang kosong. Masih banyak yang kosong. Tapi sayangnya udah tutup ya open recruitment-nya ya. Iya, kita telat. betul. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita dapat info. Iya. Ternyata masih banyak nih kekosongan. Mungkin nanti ada batch 3, batch 4 lainnya gitu. Ada. Pasti ada ya. Justru saya melihat dengan adanya program CEO dan CFO Rumah BUMN, Rumah BUMN itu makin dikenal ya oleh betul. masyarakat, pelaku UMKM, dan BUMN-nya sendiri semakin senang gitu kan, support karena ada decision maker-nya, ada thinking leader-nya Iya, di sini. betul. Jadi kolaborasinya tuh lebih mantap lah. Ya, bahkan kami juga di Telkom punya officer rumah BUMN, Mbak Emi. Oh iya, Mbak Emi. Ini officer rumah BUMN kami. Siap, ditunggu loh Ditunggu loh, Mbak Emi, ditunggu. kolaborasinya. Iya. Pakai co-working space-nya aja. Pakai co-working space-nya loh. Kalau Mas Khairi, Iya. ini kan fasilitator Rumah BUMN Pekanbaru. Nah, boleh Iya. tahu tuh Mas, itu ngapain tuh job desk-nya gitu? Sebelumnya saya 3 bulan yang lalu masih di Rumah BUMN Dumai. Oh, Begitu Mas CEO muda ke Pekanbaru, saya ditarik ke Pekanbaru untuk membantu program-program Rumah BUMN Pekanbaru. Alhamdulillah selama 3 bulan ini kami sudah beberapa kali melakukan pelatihan pembinaan UMKM. Tadi barusan ada kegiatan dengan RTIK, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kominfo. Kita ada kurikulum UMKM Riau Go Digital, itu ada 5 sesi. Jadi satu hari itu ada 2 batch. Batch 1 jam 9 pagi itu ada 30 orang, siang jam 2 itu ada 30 orang. Jadi 60 orang tuh kita bina mulai dari awal, ada 5 kurikulum sampai dia nanti dari awal pengetahuan tentang digital safety, terus ada fotografi produk, ada konten kreator, sampai nanti yang terakhir tanggal 31 Oktober itu sesi kelimanya. Nanti setelah itu nanti kita dampingi lagi sampai mereka benar-benar bisa berjualan di ini marketplace. Yes. sampai ada pendampingan juga Iya, ya. pendampingan ya. Nah, itu UMKM dapat infonya itu biasanya dari mana? Apakah dari komunitas atau dari mana tuh, Mas? Kita ada beberapa cara strategi. Yang pertama itu kita lakukan form pendaftaran di Instagram Rumah BUMN Pekanbaru. Ada link pendaftarannya di bio IG-nya. Terus setelah masuk IG itu, setelah daftar IG, masuk ke WA group. Sekarang kita ada 3 grup UMKM binaan Rumah BUMN Pekanbaru. Terus kita juga posting di medsos, terus di komunitas-komunitas UMKM yang tersebar di Pekanbaru, termasuk KUB. Jadi pelatihan-pelatihan itu nanti kita saring ininya sesuai dengan minat pelatihannya. Jadi kan ada berbagai macam bidang pelatihan, seperti yang go digital, terus kemarin ada yang pembukuan, tergantung dari minat atau kebutuhannya dari UMKM masing-masing. Jadi misalnya kemarin itu kita buka pendaftaran untuk 30 orang, ternyata yang daftar 200-an lebih. Banyak Iya, ya. banyak, lumayan. Kebanyakan. Iya. Cuma kapasitas kita di Rumah BUMN itu 30 maksimal, 30 sampai 35. 30. Jadi kalau yang lebih besar lagi, kemarin itu kita kolaborasi dengan Bank BRI, itu hampir 200-an. Itu tentang digitalisasi juga keuangan. Terus nge-promosi produk Bank BRI. Besok kita kolaborasi dengan Bank Mandiri, ada 120 UMKM itu terkait dengan
produk digitalnya Bank Mandiri di Mandiri University. Dengan Telkom juga sudah kemarin. Nah, insya Allah nanti dengan BUMN yang lain juga kita sudah sounding juga. Oke. Kalau tadi kan saya udah nanya rumah BUMN Riau. Kalau Pekanbaru apakah ada CEO CFO enggak ya? Cuma fasilitator. Iya, Oh, jadi sendiri. berdua. Oh, Jadi kirain CEO sendiri. Muda Rumah BUMN Riau ini memfasilitasi 4 rumah BUMN yang di Riau. Iya. Pekanbaru, Dumai Meranti sama Kampar. Jadi tugasnya Mas Dian itu 4 BUMN, rumah BUMN. Kalau saya khusus di Pekanbaru aja. Satu orang Berdua. berdua di Pekanbaru, berdua di Berdua di Dumai. Dumai, berdua di Meranti, Oke, saya ya. kira sendiri tadi. Iya. Kan lumayan Lumayan. besar yang diurusin Iya. tadi sampai 100-an yang Iya. diajakin UMKM-nya gitu ya. Nah, kita udah ngomongin yang tadi tentang rumah BUMN. Saya kepo nih. Mas itu dari Pertamina sebelumnya. Iya. Kalau kita rewind tadi berarti Mas sekarang full di Rumah CEO Muda Rumah BUMN. Iya. Terus sekarang nggak ngurusin kerjaan di Pertamina lagi dong? Enggak. Oh, jadi saya ngiranya dulu gini. Jadi Nah. kalau di kita itu ada yang namanya kayak Amuba itu tentang inovasi-inovasi. Jadi kita kayak 50% tuh kaki kita masih di kerjaan lama, 50% masih udah ngurusin tentang inovasi. Iya. Kalau ini berarti kayak special assignment ya? Special assignment. Iya. SK-nya dari ada 2 SK. SK dari Kementerian BUMN langsung, dan yang kedua SK dari Pertamina juga ada. Jadi tapi Mas masih dianggap karyawan Pertamina kan? Iyalah, gaji saya kan gaji Pertamina ini. Oh gitu, masih gaji Pertamina. Berarti Iya. special assignment aja lah ya. Special Gitu. assignment. Nanti kalau sudah selesai akan kembali ke posisi sebelumnya. Berarti Mas sudah manajer karena syaratnya jadi CEO ini adalah sudah manajer. Pernah menjabat manajer saya. Oke. Apakah sudah lebih tinggi dari manajer berarti? Belum. Oh, masih Semoga manajer. saja. Masih. Semoga nanti kalau udah kembali ke Pertamina naik posisinya. Naik. Amin. Amin. Nah, biar gak ini banget kita ngomong kerjaan dulu dari tadi ya. Saya Iya. pengen tahu nih hobinya Mas ini apa nih? Saya dulu ya. Boleh, siapa dulu aja. Ada Mas Heri dulu. Maksudnya dulu lebih banyak Sehari-harinya hobinya. ngapain, hobinya gitu. Hobi saya paling utama itu yang pertama golf ya. Teman saya suka golf. Main golf. Ini dia suka golf. Kalau Riau tuh enak loh. Golfnya termurah se Indonesia. Oh iya Mas, saya karena bukan golfer jadi saya kurang tahu. Oh, mumpung di Riau ini Murah ya Mas manfaatin. ya berarti. Termurah se Indonesia. Udah pernah coba kayak di Sumbar, di apa gitu-gitu. Alhamdulillah seluruh Indonesia dari Wow. Sabang sampai Merauke udah pernah. Ini yang beneran namanya hobi udah nyobain di seluruh Indonesia. Udah. Mantap. Hobi kedua diving, Nyelam. nyelam. Wow. Luar biasa. Baru spot yang di diving Aceh, terus Bali, terus Pulau Komodo, Raja Ampat, sama Manado. Coba saya tebak ketiga apakah surfing? Enggak ya? Enggak, Oh, enggak. kirain karena diving surfing juga gitu. Enggak. Yang ketiga, Yang ketiga sebenarnya sepedahan sih ya. Mas sangat suka olahraga ya. Iya. Kalau saya lihat ya. Sepedahan. Sepedaan. Ya kemarin pas zaman-zaman pandemi banyak banget yang sepedaan, tapi pas pandemi sih banyaknya ini bercocok tanam. Zaman-zaman pandemi. Oh iya, tanam pohon gitu ya. Ini tumbuhan-tumbuhan yang di rumah-rumah itu loh. Itu Oh, lagi itu. ngetren dulu tuh pas pandemi ya. Iya. Pasti banyak UMKM yang jualan ini, Iya. tanaman dulu tuh pas pandemi. Kalau saya pandemi lebih enak golf malah. Iya, kapan lagi loh? Sepi ya? Sepi terus juga biayanya murah gitu kan. Iya. Nah, gitu. Berarti nih kalau bisa dibilang hobi Mas banyak, kerjaan CEO, balance dong work life-nya nih. Seru juga kayaknya. Alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah gitu Alhamdulillah. kan. Mas saya nggak ditanyain hobinya. Iya, tunggu next. Masih panjang. Masih panjang. Kalau Mas Hairi apa nih hobinya? Apakah sama-sama suka golf gitu? Kalau Mas Dian ada ing-ingnya, kalau saya mancing ini. Oh, Kalau saya mancing. mancing Ing-ingnya. aja Mas. Iya. Siap. Terus ikannya diapain sih biasanya kalau habis mancing itu? Ya dimasak, Di- dibakar. Oh, saya kira tuh kalau mancing itu kayak ya udah dibalikin lagi ikan. Enggak, Enggak ya? Emang enggak. mancing itu ikannya kita bawa pulang Iya, bawa pulang. terus dimasak. Heeh. Gitu. Sabarannya tinggi ya. Iya. Saya pernah loh mancing loh Mm-mm. di tengah laut di Papua. Ya, itu butuh kan. kesabaran. Diving, mancing tengah laut. Iya. Luar biasa banget. Emang sangat
bertalenta makanya jadi CEO. Mancing pas kalau di Papua enak ya. Kenapa tuh Mas? 5 menit langsung dapat Iya, ikan. Banyak banget ikannya. Banyak banget. Cuman pas mancing di danau gitu kan, di Papua juga beda. Kok 1 jam nggak dapat, 2 jam nggak dapat. Ya udahlah, pancingan saya buang terus tidur. Berarti mending mancing di laut ya. Ya mending mancing di laut. Banyak ikan Ya, di laut. ikannya banyak. Selain mancing ada lagi nggak tuh Mas hobinya? Kalau saya sih itu aja sih. Iya. Lumayan lah. Hobinya banyak, bisa jadi CEO gitu kan. Pasti pada pengen nih gimana caranya gitu. Apakah tadi kan kita udah bahas sedikit ya tentang open recruitment. Selain open recruitment, apakah ada cara lain selain oprek tadi itu untuk jadi CEO dan CFO? Kebetulan saya nggak daftar ya. Iya ya bener juga ya. Ya caranya itulah. Cuman saya juga sebenarnya kan itu bukan yang karyawan terbaik kan, bukan saya. Masa sih Mas? Serius. Kali aja terbaik Kan gitu. ada yang mengundurkan diri. Tiba-tiba saya calonkan. Cuman pada waktu itu posisi saya tuh sedang jenuh ya. Burnout ya kalau ininya. Iya, Burnout. Jenuh banget dengan kerjaan yang saya jalani gitu kan. Ingin sesuatu yang punya impactful, berasa di banyak orang gitu kan. Ya saya cuma bisa minta tolong sama Allah kan. Minta tolong. Dan nggak tahu caranya Allah ngasih jalan ya. Alhamdulillah sekarang saya di sini, saya tujuannya bukan untuk mencari uang atau menambah kekayaan, enggak, tapi memang tujuannya itu membuat suatu hal yang bermanfaat buat masyarakat. Itu doa saya berkali-kali sama Allah kan, dan alhamdulillah tercapai. Dijabah ya. Iya. Nah, berarti kalau saya nanya tips dan trik, apa bisa nggak ya dijawab tuh Mas? Hah? Untuk menjadi CEO. Tips and trick. Ya, tips dan triknya. Biar kita nih kan rekrutmen ya sekarang, bukan kayak dipanggil nih. Berarti apakah buat yang rekrutmen ya. gimana tuh ada tips dan triknya? Tips and trick yang pertama, ini penting banget, niat ya. Niatnya adalah untuk pengabdian masyarakat. Nomor 1 ya. Bukan untuk mencari karir atau bukan untuk mencari kekayaan dan lain, bukan. Tapi benar-benar pengabdian masyarakat, karena nanti ketika sudah terjun di lapangan banyak banget bakal yang bantu kita untuk mencapai visi itu gitu. Terus tips yang kedua adalah ceritakan pengalaman kegiatan sosial, terutama community engagement. Terus apalagi yang sudah punya pengalaman community engagement itu akan punya portofolio lebih ya buat jadi CEO CFO gitu. Itu aja Mas. Itu aja. Oke. Paling nomor 1 itu. Niat dulu. Diluruskan niatnya. Betul. Kita pasti dibantu. Nah, biar teman-teman juga nanti ke depannya kalau ada oprek lagi nih, bisa niatnya lurus gitu. Pengen kali aja nih, apa sih keuntungannya sebenarnya Mas jadi CEO muda Rumah BUMN? Keuntungannya? Iya. Ada title CEO gitu ya. Ada. Yang pertama title CEO. Kan ditanya kapan lagi loh? Kerjanya apa? Saya CEO. Wah, ya. Direktur loh gitu kan. Tapi umurnya masih 35. Harusnya betul, kita kayak untungnya itu kali ya. Atau untungnya ada itu. lagi gak Mas? Yang kedua, naik jabatan lah ya tentunya. Naik PRL ya. Yang ketiga ini dari Kementerian FHCI, infonya kita akan menjadi talentnya BUMN. Oh, di kementerian? Talent poolnya Kementerian BUMN. Di notice ya? Di notice loh. Jadi ada BUMN yang butuh expertise-nya kita gitu kan. Kita bisa mutasi ke antar BUMN. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Oh, nih bisa aja nih Mas tiba-tiba malah ke Mandiri gitu. Bisa. Atau ke Telkom lah Bisa taunya jadi. gitu ya. Info dari FHCI seperti itu. Kali aja gitu. Cuman saya kan nggak tahu. Nanti tunggu selesai dulu ya berarti Tunggu gitu. selesai dulu. Dan menjadi talent pool BUMN kan nggak gampang. Susah Mas. Minimal level VP kan jawabannya. Sedangkan saya belum sampai ke itu. Semoga sebentar lagi. Amin. Gitu kan ya. Nah, apa nih harapan Mas dari Rumah BUMN Riau dan Pekanbaru
untuk Telkom nih, kita bisa bantu apa ya? Telkom untuk rumah BUMN Riau, rumah BUMN Pekanbaru gitu. Kita Untuk kan pengen berkontribusi juga gitu. yang pertama saya tuh tertarik banget tuh yang aplikasinya Telkom. Yang mana tuh? Yang itu loh. Yang mana tuh? Aku lupa namanya. Apakah IndiBizPay atau yang lain? Eta IndiBizPay. Display ya. IndiBizPay. Satu lagi sama yang dia bisa apa? Semacam aplikasi rekturnya buat para pelaku UMKM. Ada IndiBizPay juga bukan? IndiBizPay ya? Iya, kayaknya masih. Telkom Agree. Eta. Telkom Agree. Telkom Ini Agree. yang sudah dibicarakan bersama Pak GM kemarin ya? Betul. Jadi gini ya. Kenapa Telkom Agree ini penting banget di para pelaku UMKM? Kemarin saya ikut yang namanya TEI. TEI tahu kan? Trade Expo Indonesia. Itu benar-benar buyer dari seluruh dunia datang ke situ, dan UMKM kita tuh banyak banget dijanjiin agreement untuk jual beli produk. Ada yang nyampe omsetnya 1 miliar dalam satu hari, ada sampai 20 M dalam satu hari. Gede banget. Iya, gede banget. Dan untuk memastikan ini bukan penipuan, nah kita butuh semacam aplikasi yang mencegah hal itu terjadi gitu. Ya. Kalau di Kaskus kan namanya Rekber ya, gitu kan. Kaskus itu tahun berapa? Kalau sekarang ya harapannya Telkom Agree itu bisa memfasilitasi itu gitu. Nanti kita kolaborasi lah, karena ada beberapa UMKM yang kita promosikan kan ke dunia internasional, ke expo gitu kan. Dan itu ketika ada agreement dengan buyer, ada inkubasi bisnis, harapannya Telkom Agree itu bisa menengahi itu, menengahi jual belinya antara para pelaku UMKM dengan buyer. B2B ya sistemnya. Iya. B2B. Kalau dari Mas Hairi nih, apakah ada harapan? Kalau dari Telkom sini? Kami dari fasilitator rumah BUMN Pekanbaru, sinergi sama kolaborasi yang sudah terbentuk selama ini agar lebih ditingkatkan lagi. Bukan ya. hanya Telkom tapi semua BUMN gitu. Iya. Jadi setiap kegiatan atau pelatihan atau pembinaan UMKM, binaan rumah BUMN Pekanbaru, jadi semua BUMN itu ikut kolaborasi itu pembinaan. Berkontribusi ya. Kontribusi gitu. ya betul. Kalau boleh tahu nih, ada next project nggak atau program dari rumah BUMN Riau dan Pekanbaru gitu? Spill dong gitu kan. Kita pengen tahu gitu, yang terdekat mungkin gitu. Iya. Yang terdekat Pak Gubernur, kita berusaha naikin devisanya Riau nih. Wih, biasa. Dengan cara apa? Kita berupaya untuk buka ekspor via Dumai, bukan via Sumut. Yang pertama. Dumai ya. Iya. Program yang kedua adalah kita mencoba berkontribusi untuk membangun desa devisa. Desa devisa. Ya. Itu apa Mas? Desa devisa, baru dengar saya. Baru dengar kan? Iya. Saya juga baru dengar. Itu ngapain tuh proyeknya? Proyeknya adalah jadi satu desa ini kan masyarakatnya umumnya adalah menghasilkan komoditas yang bisa diekspor. Komoditasnya masih rahasia ya. Masih rahasia, ini secret berarti ya, top secret. Top secret nanti. Nah nanti dari komoditas itu kita bikin community engagement-nya. Yaitu dibuatlah BUMDes. Dari BUMDes kita edukasi melalui community development-nya. Edukasi supaya sustainability-nya jelas. Baru dari BUMDes ini kita pertemukan dengan eksportirnya, bayarnya. Nanti untuk logistik ditengahi oleh BUMN kita juga, PT Pos gitu kan, untuk logistik. Dan nanti ini harapannya bisa menghasilkan lebih dari 1 kontainer lah untuk produksi komoditas ini. Bayarnya kita sudah ada, tinggal kita bikin community engagement-nya aja ya. Yes. Kalau project dengan Telkom apa ya Mas? Apakah sudah ada ya kita ya? Kalau nggak salah kemarin
ada yang Pak GM kami mau jadi pembicara di mana gitu. Oh Ya. ya, Biar kita betul. diingetin nih. Biar Pak Betul. GM inget juga kalau ada nih program kedepannya gitu. Pak Iya. GM akan jadi pembicara di mana ya kalau boleh tahu? Jadi kita mau bikin yang namanya BUMN Goes to Campus ya. Itu bagian dari programnya Forum BUMN juga. Dan kita sebagai rumah BUMN kan hubnya kegiatannya BUMN ya. Nah, kita bikin salah satu kegiatan milenialnya juga. Jadi membuat kegiatan yang namanya BUMN Goes to Campus yang tujuannya adalah link and match yang nantinya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Loh kok bisa gitu kan pertanyaannya. Kok bisa? Bisa dong. Bisa dong. Karena mahasiswa kan nggak tahu kebutuhan BUMN itu talenta yang seperti apa ya. Iya, betul. Jadi kita sampaikan kepada mahasiswa. Talenta yang kita butuhkan adalah A, B, C, D, E. Nanti mahasiswa akan berupaya untuk menggapai talenta tersebut. Secara tidak langsung itu akan menaikkan kapabilitasnya mahasiswa. Sisi yang kedua, banyak banget BUMN yang mahasiswa yang tidak kenal BUMN. Betul. Ya. Mereka ditanya BUMN itu apa? Oh, Pak Erick Thohir gitu kan. Nggak tahu ternyata Telkom itu BUMN kan. Perusahaan-perusahaannya itu apa aja Apa gitu aja ya. nggak tahu gitu kan. Taunya Erick Thohir doang kan. Taunya BUMN itu tugasnya cuma ekonomi doang, bukan secara company profile-nya gitu kan. Dan itu yang kita perlu sampaikan kepada para mahasiswa. Yang ketiga adalah paling penting nih. Banyak banget masyarakat kita itu yang nggak tahu produk BUMN. Iya, betul. Nah, Saya akui. Ya, banyak banget tidak ada ya nggak ada yang tahu. Paling taunya listrik tuh produknya BUMN. Listrik PLN. Ya, listrik PLN gitu kan. Pertamax, Pertamina gitu kan. Telepon ya Telkom gitu Telepon kan. Telkom gitu Internet. kan. Ya, banyak juga internet sekarang yang Iya. lain ternyata. Mereka nggak tahu tuh apa itu IndiHome, Ado, IndiPay, Telkom Agree. Banyak nggak loh tahu. Iya. produk-produknya BUMN itu. Betul, Tapi banyak. banyak gak dikenali sama masyarakat. Gak sampai. Gak masyarakat aja, Informasi ya. mahasiswa juga. Informasinya emang gak Iya. nyampe kayaknya ya gitu. Betul nggak nyampe informasinya gitu kan. Dan banyak banget mahasiswa yang butuh dengan produknya BUMN tapi malah nggak dipakai. Ya kan? Padahal BUMN itu hadir Hadir untuk menolong masyarakat, betul. mahasiswa gitu ya. Yang keempat ya tidak lain dan tidak bukan adalah promosi ya. Promosi Ya, BUMN itu jelas. sendiri yang tujuannya adalah meningkatkan pasar, Meningkatkan brand image juga brand ya. image juga gitu kan. Dan mahasiswanya mudah-mudahan jangan demo ya. BUMN-nya. Jangan di demo. Jangan di demo. Itu. Sangat bagus nih yang terakhir saya ini setuju. Kita harus mengenalkan nih BUMN itu seperti apa ke mahasiswa biar Betul. nggak salah kaprah, nggak salah informasi gitu loh. Iya, contohnya kenaikan BBM ya. Pertamina. Pertamina yang kena nih demo ya. Padahal kan yang naikin BBM kan bukan Pertamina gitu. Nah, gak kerasa nih kayaknya berapa lama ya kita ngobrol gak berasa ya gitu. Udah kalau saya rangkum tadi kita banyak banget nih ngomongnya udah masalah rumah BUMN, Iya. udah masalah hobinya mas-mas ini loh. Hobinya banyak banget mas ini. Iya. Tadi apa? Golfing, diving, mancing di tengah lautan Papua. Itu luar biasa sih. Saya upload dulu. Siap. Nah, ini siap, terima siap. kasih banget loh mas-mas berkunjung di Oke. Witel Reader dan mau di interview seperti ini yang lagi ngetrend podcast gitu Podcast. kan. Semoga nih podcast kita kali ini episode 6 ini menambah insight buat teman-teman yang nonton, baik ini dari teman-teman BUMN, teman-teman di Telkom, atau mungkin ada masyarakat yang tiba-tiba nonton gitu kalau ini loh sebenarnya BUMN kita gitu. Mungkin pada jadi pengen masuk ke jadi karyawan BUMN atau ya dapat insight baru lah ya gitu. Jadi saya terima kasih banget mas-mas sudah mau berkunjung ke Siap. sini. Mungkin sekian nih episode 6 kali ini. Tunggu lagi kita di episode selanjutnya, episode 7. Dadah, saya Zaza. Saya Dian Pratomo. Saya Khairi. Kita pamit undur diri. Yeay.
Oke.